di Rasmu Jawa Timur ini telah pernah membangun komunikasi dengan PBZ Malaysia, dan saya juga sedang membangun komunikasi dengan teman sahabat saya di Brunei dengan Ibu Ramlah Jais. Namun kemudian ada COVID ini. Sebetulnya kita mau disupport gitu. Kemudian yang ketiga, sekarang kita bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden Muhammadiyah Singapura, Ustadz Muhammad Azri bin Asman. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Masud tadi, tidak sampai di acara malam ini, tapi berlanjut dengan sinergi kerja nyata real nanti ke depan. Dan sebetulnya ini saat-saat yang tepat karena Duta Besar Singapura itu baru ganti, Duta Besar Indonesia untuk Singapura itu baru ganti, insya Allah 1 bulan yang lalu, Mas Tommy Surya Pratomo. Kebetulan Mas Tommy-nya itu sahabatnya Bu Jainul, satu kelas di Fakultas Peternakan, dan istrinya itu sahabat saya, Ibu Nuri Widowati. Sebetulnya kita juga diundang ke sana, tapi kondisinya masih seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke Singapura lah, mudah-mudahan untuk merealisasikan sinergi berkesetaraan lah kira-kira gitu. Agar ada kerja-kerja real, kerja nyata untuk pengembangan tentu kedua belah pihak. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah upaya kita agar kita tidak seperti kata dalam tempurung lah kira-kira begitu. Kita mencoba untuk menjadi warga dunia dengan berkomunikasi dengan Ustadz Muhammad Azri bin Asman ini. Sekali lagi, terima kasih. Kalau ada hal yang tidak pernah saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Zainul Muslimin selaku Ketua Lajismu Jawa Timur. Ini semakin dekat saja. Ternyata Ustadz Zainul juga punya sahabat yang ada di Singapura. Jadi nanti bisa lebih intens sampai nunggu pandemi ini berakhir. Selanjutnya pengantar dari Ustadz Najib Hamid selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati Presiden Muhammadiyah Singapura, Ustadz Muhammad Azri bin Asman. Nah, ini saya lupa ini, sempat bertemu apa belum waktu kita berkunjung ke Malaysia beberapa waktu yang lalu. Saya terakhir 2018 kalau nggak salah. Waktu itu seingat saya masih ketua yang lama bersama tim yang menemui kami sempat diskusi agak lama bersama Ibu Aisyah dan kawan-kawan dari kabupaten kota. Ustadz Zainul, Ketua Lajismu, dan kawan-kawan semua, baik yang dari kabupaten kota maupun yang dari provinsi. Acara silaturahim ini bagus untuk menambah wawasan, baik wawasan pergaulan maupun wawasan keilmuan. Supaya nanti kesempatan untuk Ustadz Azri bisa lebih banyak, saya hanya ingin mengapresiasi prakarsa kegiatan ini dan mengucapkan selamat kepada Presiden baru Muhammadiyah Singapura. Muhammadiyah Singapura ini berbeda dengan PCIM, ini betul-betul Muhammadiyah di Singapura.
Setahu saya ada 2 lagi Muhammadiyah yang bukan PCIM, yaitu Thailand, yang waktu jelang berdirinya kami juga hadir, didirikan di Thailand Selatan. Kalau nggak salah sama Pak Isa Ansori kali ya. Waktu itu di rombongan Riklah, entah yang kedua atau ketiga itu, atau keempat, saya lupa, tapi kehadiran kami ternyata ikut mendorong semangat kawan-kawan Thailand untuk mendirikan Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah cabang istimewa, tapi betul-betul Muhammadiyah di negara itu, atau organisasi yang serumpun. Kita bisa belajar banyak dari kawan-kawan di Malaysia, tentu berbeda tantangannya, berbeda peluangnya, tapi kita bisa saling berbagi, saling bertukar pikiran. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ustaz Muhammad Azri, dan juga selamat kepada Lajismu Jawa Timur yang memprakarsai kegiatan ini. Semoga ini bermanfaat, dan kalau pandemi segera berlalu, kita bisa menindaklanjuti secara lebih nyata. Tapi Ustadz Zainul juga punya cara yang banyak. Kalau dalam situasi pandemi harus melakukan apa, itu pasrahkan saja pada Ustadz Dr. Zainul Muslimin. Itu jagonya menyiasati situasi. Kawan-kawan daerah nanti bisa tinggal manut saja nanti apa yang nanti dirancang pasca kegiatan ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Najib Hamid. Ternyata Muhammadiyah wilayah Jawa Timur juga sudah mendahului ke Singapura. Nah, cuman ini nanti kita kepingin tahu lebih banyak dari Ustadz Azri tentang 3 hal tadi yang menjadi topik utama kita malam ini, yaitu yang pertama, kita ingin mengenal lebih banyak tentang Persyarikatan Muhammadiyah Singapura ini. Kemudian yang kedua, tentang lembaga amil zakat yang ada di Singapura, bagaimana kiprahnya, bagaimana caranya, dan macam-macamnya. Yang ketiga adalah nanti bagaimana kira-kira peluang-peluang sinergi atau kerjasama antara baik Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Singapura maupun lembaga amil zakatnya dengan lembaga amil zakat di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kami persilakan Ustadz Muhammad Azri bin Asman, waktu kita persilakan mungkin 1 jam ke depan. Setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan, baru nanti kita akhiri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang saya hormati Ketua Lembaga Lazismu Jawa Timur, Ustadz Zainal ya namanya. Zainul Muslimin. Zainul Muslimin ya. Dan juga Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Najib ya, Pak Najib Hamid, dan teman-teman yang ikut serta dalam perbincangan yang pada saya sangat penting untuk kita bisa refleksi tentang bagaimana ummah kehadapan itu, yaitu mungkin dari segi isu zakat dan juga filantropis yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Islam. Mungkin sebelum saya lebih memberi pendapat ataupun berkongsi tentang perlembagaan zakat dan juga filantropis mungkin dalam konteks di Singapura, mungkin saya juga bisa memperkenalkan tentang Muhammadiyah
Singapura, ya, bukan PCAM. Ini Badan Muhammadiyah yang sememangnya diasaskan udah agak lama di Singapura ini, bukan tidak selama di Indonesia, belum lagi mencapai 100 tahun, tapi udah lebih kurang 63 tahun di Singapura. Memang ada juga lembaga Muhammadiyah yang berdiri sendiri kayak Singapura itu di ASEAN. Ada satu di Malaysia, di Penang, Muhammadiyah Penang, yang udah agak lama juga di sana. Pernah juga mereka datang untuk ziarah kami di Singapura. Ada juga Muhammadiyah Internasional di Kamboja, dibimbing oleh Ustaz Abdullah. Itu juga ada hubungan baik dengan Muhammadiyah di Singapura. Tadi Bapak Bapak Najib terangkan tadi tentang Muhammadiyah di Thailand, itu belum saya pernah dengar, tapi kayaknya insya Allah mungkin lebih dapat kita kenali mereka juga. Karena pada saya Muhammadiyah itu berada di mana-mana. Usaha semangat Muhammadiyah itu mungkin udah ada di seluruh pelosok dunia. Jadi kami ini di Singapura ini yang antara yang terkesan dengan semangat Muhammadiyah ini, dan sangat mengapresiasi ke tahap hingga membangun Muhammadiyah di Singapura 63 tahun yang lalu. Jadi mungkin ingin lebih berkongsi tentang Muhammadiyah di Singapura ini. Saya sudah siapkan slides untuk dikongsikan sama teman-teman, cuma slides-nya dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, saya bisa ada translation-nya, alih bahasanya ke mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, untuk lebih kita paham tentang gerakan Muhammadiyah di Singapura. Nanti bisa diberikan untuk share screen, Bapak? Ya. Izinnya untuk share screen. Kelihatan ya? Ya. Oke. Jadi Muhammadiyah di Singapura ini dibina ataupun diasaskan pada tahun 1957. Nanti ntar 25 Desember itu Milad Muhammadiyah di Singapura. Kita insya Allah akan masuk 63 tahun di sini. Nah, sebelum itu saya perkenalkan teman saya, Iznillah. Dengan izin Allah dia berada di sini sama-sama dengan kita juga, ikut serta untuk diskusi ataupun perkongsian ataupun sharing pada malam ini. Jadi Iznillah ini involved dalam usaha filantropis di Persatuan Muhammadiyah. Jadi memang orang yang lebih arif daripada saya tentang usaha filantropis dan pengurusan zakat dalam konteks Singapura dan juga mungkin dalam konteks Muhammadiyah. Jadi mungkin bisa ikut serta saya hari ini untuk jadi narasumber, insyaallah. Okay. Jadi Muhammadiyah ditubuhkan pada tahun 1997 sebagai penubuhan sendiri dalam Akta Persatuan Singapura dan juga dalam Akta Charities Act ataupun Akta Kebajikan di Singapura. Jadi bila Persatuan Muhammadiyah dimulai oleh asatizah ataupun para ustaz yang datangnya itu dari Indonesia. Dari 3 orang asatizah ini, yaitu Pak Amir Isa, Ustaz Amir Isa, Ustaz Abdurrahman Harun, dan juga Ustaz Rijal. Jadi mereka bertiga ini datang daripada kebanyakan mereka datang daripada Sumatera ke Singapura. Ya, dalam arti kata berdakwah dan juga membawa semangat Muhammadiyah di sini. Dan semangat ini diapresiasi oleh beberapa orang pada mulanya itu di Singapura,
dari segi semangat dakwah, mengangkat manhaj pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah yang akhirnya memberi manfaat paling-paling pun dalam konteks masyarakat di Singapura. Jadi kalau kita lihat atas dasar itu namanya sama, Muhammadiyah. Ya. Logonya itu sama. Mungkin mungkin ada pembaruan sedikit di logonya Muhammadiyah dari segi warnanya ataupun mungkin dari segi grafiknya, tapi nggak terlalu beda, lebih kurang mungkin 90-95% logonya hampir sama dengan Muhammadiyah Indonesia. Dan terus dasarnya juga sama, yaitu surah Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi dasarnya itu dakwah ilal khair, mengajak pada kebaikan, amru bil ma'ruf dan juga nahyi 'anil munkar untuk kita capai apa yang dinampaikan dengan golongan al-muflihun, yaitu orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi dasarnya, semangatnya, namanya itu kayaknya tidak ada beda dengan apa yang kita lihat sama teman-teman di Indonesia. Jadi permulaan Muhammadiyah kalau kita lihat dari segi sejarahnya bermula tahun 1967, diasas pada tahun 25 hari bulan Desember, yang akhirnya pada permulaan Muhammadiyah itu lebih kepada mempromosikan kajian Islam, kajian subjek Islam, yaitu mengangkat pemahaman tentang akidah yang murni, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, memahami hadis, dan mengangkat pemahaman hadis yang sahih, yang makbul. Jadi ini menjadi intisari pengajian yang disebarkan di serata Singapura. Jadi bila mana Muhammadiyah itu ditubuhkan juga beberapa cawangan di serata Singapura. Ada cawangan yang cawangan di Paya Lebar, cawangan Tampines, itu nama-nama tempat ataupun nama-nama kampung di Singapura. Jadi bila dikongsi diadakan cawangan ini ataupun diadakan pembelajaran ini, lebih kurang ada 50 asatizah yang pada mulanya itu dilantik ataupun dikader oleh Muhammadiyah untuk menjadi ambassador ataupun mengajar masyarakat di Singapura tentang ajaran Al-Quran dan juga nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Bila mana Muhammadiyah itu sudah berkembang ajarannya, lebih ramai masyarakat sudah memahami ajaran ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah, nilai-nilainya. Jadi bila masa tahun 1980-an, Muhammadiyah sudah mengambil satu langkah untuk lebih mendirikan institusi yang formal. Dulunya pengajian itu lebih kepada pengajian informal, perhubungan dengan masyarakat lebih perhubungan informal. Jadi Muhammadiyah lihat ada keperluan untuk melahirkan institusi-institusi formal yang didasari dengan misi dan juga ataupun objektif yang ditentukan oleh Muhammadiyah, yaitu untuk mencapai objektif dakwahnya melalui pendidikan dan juga melalui kebajikan. Jadi usaha Muhammadiyah di Singapura ini bermula daripada 1980-an, lebih fokus kepada usaha-usaha yang dinamakan dakwah dan juga pendidikan dan juga apa yang dinamakan dengan kebajikan. Jadi dakwah ini lebih kepada interaksi bimbingan agama di pusat Muhammadiyah, di rumah-rumah orang Muhammadiyah di Singapura. Dan pendidikan dibina khususnya pada zaman presiden yang lalu, Ustaz Sheikh Hussein Sheikh Yaakob, dibina Muhammadiyah Kindergarten itu TK Muhammadiyah,
Madrasah Mingguan Muhammadiyah, Madrasah 10 Masa Muhammadiyah, dinamakan Madrasah Al-Arabiyah, dan juga pada tahun 2000 dibina Muhammadiyah Islamic College, yaitu pengajian tinggi Muhammadiyah. Dan usaha kebajikannya ditubuhkan Muhammadiyah, Rumah Kebajikan Muhammadiyah untuk anak-anak remaja, Muhammadiyah Health and Daycare Center itu pusat kesihatan Muhammadiyah untuk orang-orang senior, dan juga projek Sinar Ihsan Muhammadiyah, yaitu projek anak titipan dalam konteks Singapura, pengurusan jenazah dan juga apa-apa usaha yang berkaitan dengan kebajikan yang diuruskan oleh Muhammadiyah. Alhamdulillah dengan usaha-usaha ini yang mungkin saya akan kongsikan lebih lanjut lagi, Muhammadiyah menjadi antara persatuan Islam yang sangat-sangat diiktiraf oleh kerajaan ataupun hukumah di Singapura. Jadi kita ini di Muhammadiyah antara badan yang terbesar di Singapura yang menguruskan berbagai macam usaha untuk kemaslahatan masyarakat Islam secara khususnya dan juga masyarakat Majmuk Singapura. Muhammadiyah dalam lingkaran stakeholders-nya itu kita mungkin kekuatan Muhammadiyah lebih pada komunikasi dengan banyak stakeholders. Antaranya dari segi kekuatan internal, kita mempunyai membership mungkin tidak seramai miliar di Indonesia, tapi lebih kurang ada 2.000 anggota Muhammadiyah di Singapura. Kalau kita lihat konteks orang Islam di Singapura itu lebih kurang 14%. Jadi lebih kurang berapa ya? 500.000 gitu. 500.000 orang Islam di Singapura. Jadi kita 2.000 daripadanya itu orang Muhammadiyah. Dan selain daripada 2.000 members ataupun anggota Muhammadiyah, banyak juga simpatisan yang ada berjiwa Muhammadiyah tapi tidak ikut serta menyokong usaha-usaha Muhammadiyah, dalam masa yang sama berpartisipasi tapi tidak menjadi anggota Muhammadiyah. Jadi saya rasa itu juga mempunyai situasi mungkin yang sama juga di Indonesia, ada yang berjiwa Muhammadiyah tapi juga tidak ikut serta sebagai anggota. Antara usaha-usaha kerjasama Muhammadiyah sama badan-badan ini, MUIS sebagai Majlis Agama Islam Singapura menjadi badan yang terpenting untuk Muhammadiyah kerjasama kerana pengurusan masyarakat Islam di Singapura. Antara juga Muhammadiyah atas usaha kebajikannya bersama dengan Kementerian Pendidikan di Singapura, dan usaha kebajikannya itu bersama Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga di Singapura, dan juga usaha bersama Kementerian Kesehatan di Singapura dalam penjagaan orang-orang senior di pusat jagaan siang kami. Ya. Okay. Kalau bisa dikatakan kalau kita pergi terus ke usaha dakwah Singapura, Muhammadiyah dikenali dan diasaskan sebagai badan dakwah Islamiah. Jadi dakwah menjadi intisari segala usaha-usaha Muhammadiyah, itu mengajak orang memahami tentang nilai-nilai Islam untuk umat Islam lebih baik Islamnya, dan untuk non-Muslim di Singapura lebih memahami Islam sebagai satu gaya hidup yang baik yang bisa diapresiasi, dan mungkin juga diajak bersama untuk menjadi orang Muslim yang baik. Jadi itu menjadi intisari segala usaha-usaha Muhammadiyah di Singapura. Dan bila interaksi dengan orang-orang umat Islam di Singapura, ia lebih kepada mengajak kepada memahami Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang baik dengan pemahaman yang benar,
bebas dari segala pemikiran khurafat, tahayul dan juga bid'ah yang bisa merosakkan kemurnian agama Islam, dan juga mengajak kepada pembentukan moral yang baik, dan juga mengembangkan keilmuan umat Islam dari memahami ajaran Islam dan juga ilmu-ilmu lain yang bisa memberi nilai kepada mereka, mengajak mereka kepada hubungan baik sama mereka, dan juga memperkembangkan minda yang progresif dalam menjalankan kehidupan seharian dan berpartisipasi di dalam masyarakat. Dalam usaha kita berinteraksi dengan masyarakat Majmuk Singapura, Muhammadiyah juga dinilai sebagai badan yang mengusahakan interfaith discussion ataupun interfaith engagement, itu menggalakkan usaha murni antara sesama ataupun berbagai agama di Singapura ini. Dan sekarang isu ekstremis menjadi satu isu yang agak bukan sahaja di Singapura, mungkin berleluasa di dunia. Muhammadiyah dalam masa yang sama cuba memberikan penerangan yang baik tentang gejala ini dan memberikan penerangan tentang masyarakat non-Muslim tentang nilai-nilai Islam yang sepatutnya tidak ada unsur-unsur ekstremisme yang seperti disangkakan oleh mereka yang ataupun dibawa oleh setengah golongan yang ingin menggunakan ataupun merosakkan nama Islam. Dan dalam usaha pendidikan, khususnya pada seperti yang saya kongsikan tadi, lebih kurang pada tahun 1980-an, kalau khususnya TK Muhammadiyah 81, Muhammadiyah sudah usahakan apa yang dinamakan dengan pendidikan formal, yaitu menginstitusikan pendidikan masyarakat supaya lebih produktif, lebih efektif dan lebih membangun. Jadi usaha ini dimulakan dengan usaha yang pertama, yaitu anak-anak TK. Kalau mungkin di konteks di Indonesia, TK dikelolakan oleh bagian Aisyah, ya. Kalau di Singapura, mungkin Aisyah juga memainkan peranan juga pada permulaan, tapi lebih dikelolakan oleh Persatuan Muhammadiyah secara keseluruhan. Jadi TK Muhammadiyah ini antara TK yang agak mempunyai kredibilitas disebabkan kekuatan pembelajaran agamanya. Karena di Singapura ini anak-anak kalau mau ke madrasah sepenuh masa untuk pembelajaran Islam sepenuh masa, mereka perlu hanya lebih kurang 400 intake bisa diterima pada setiap tahun, agak sedikit. Jadi selalunya yang mau yang ke madrasah ini perlu lalui apa yang dinamakan imtihan qabul, ya, perlu diterima melalui tes ataupun peperiksaan ataupun imtihan ini. Jadi TK Muhammadiyah antara TK yang paling efektif dalam memberikan kemasukan anak-anak TK ini ke madrasah. Jadi selalunya anak-anak TK lebih kurang 90% dapat ikut serta di madrasah karena sudah ada pembentukan semasa di TK. Jadi ini sesuatu yang dinilai masyarakat, dengan khususnya mereka yang ingin menyertakan anak mereka di madrasah sepenuh masa di Singapura. Mereka menilai kredibilitas TK Muhammadiyah sebagai antara TK yang baik untuk dihantarkan. Cuma TK Muhammadiyah masih satu aja, belum lagi berkembang. Usahanya insya Allah meneruskan usaha kepimpinan yang lalu ini untuk mengembangkan lagi TK Muhammadiyah supaya dapat lebih ramai anak-anak yang dapat ikuti pendidikan yang baik ini. Terusan Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Ini madrasah sepenuh masa yang diusahakan diambil alih oleh Muhammadiyah pada tahun 1980-an. Perpulaannya dinamakan Madrasah Ulumul Quran.
Seterusnya sekarang ini sudah ditukar nama Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Antara 5 madrasah yang dikatakan madrasah sepenuh masa. Madrasah ini sekarang udah bergabung sama 2 madrasah yang lain dalam satu sistem yang dinamakan Joint Madrasah System. Sistem madrasah gabungan dikelolakan bersama Majlis Agama Islam Singapura bersama Muhammadiyah dan juga badan yang lain. Jadi kami Muhammadiyah bersama MUIS, Majlis Agama Islam Singapura, mengendalikan madrasah ini bersama, dan fokus Madrasah Arabiyah Islamiyah lebih pada bidang peningkatan akademik. Selain tidak mungkin menjurus kepada pendidikan Islami secara keseluruhan, tapi fokusnya lebih pada bidang akademik dan khususnya kemajuan sains. Jadi sains menjadi satu subjek yang agak dititik beratkan di Madrasah Al-Arabiyah Islamiyah karena visinya itu mau melahirkan anak-anak Muslim saintis gitu yang kelahiran daripada Madrasah Al-Arabiyah ini. Jadi itu fokus Madrasah Al-Arabiyah Islamiyah. Pada tahun 2000 Muhammadiyah mengambil satu langkah yang agak berani, yang agak penting, berdasarkan aspirasi ingin melihat pendidikan Islam, pendidikan tinggi Islam menjadi pendidikan yang membangun di Singapura, maka dilahirkan Muhammadiyah Islamic College, atau dinamakan College Islam Muhammadiyah. Dan pada permulaan pembentukan College Islam Muhammadiyah, kerjasama yang pertama yang Muhammadiyah usahakan itu adalah bersama pada masa itu Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, yang sekarang ini sudah dinamakan UIN, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Jadi bila khususnya kerjasama bersama Pak Khatib Pahlawan Kayo, atas dasar usaha ini Muhammadiyah dapat membawa program degree, program S1 ke Singapura, jadi dimanfaatkan oleh masyarakat Islam di Singapura tentang pembelajaran di sini. Dan sekarang ini kita juga lagi usahakan untuk kerjasama dengan beberapa universitas Muhammadiyah di Indonesia yang sekarang ini dalam proses diskusi dan perbincangan yang insya Allah mungkin dengan doa antum semua dapat direalisasikan hubungan kerjasama ini bersama Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Juga Muhammadiyah memberikan peruntukan beasiswa dengan usaha dengan ingin melihat anak-anak khususnya anak-anak Muslim di Singapura ini mempunyai menjangkau pengajian mereka ke tahap yang lebih tinggi, dikeluarkan beasiswa, namanya beasiswa Ibn Taymiyah dan juga beasiswa Ibn Qayyim. Beasiswa ini lebih kepada untuk cross studies ya, di mana mereka yang anak-anak yang mengambil pelajaran Islam mungkin di S1, kalau S2-nya mengambil akademik, dan mungkin kalau mereka yang S1-nya itu akademik, S2-nya perlu mengambil bidang Islam supaya ada kirakan perbedaan di sini dan untuk mendapat beasiswa yang dikelolakan oleh Muhammadiyah. Dan lebih kurang sampai sekarang lebih kurang 70 anak-anak Islam sudah mendapat manfaat daripada beasiswa ini. Seterusnya, Muhammadiyah dalam usaha kebajikannya, Muhammadiyah menjalankan beberapa usaha yang kerjasamanya rapat bersama kerajaan di Singapura. Antaranya itu Projek Sinar Ihsan. Projek ini baru Muhammadiyah mulakan pada tahun 2019 bersama Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga Singapura untuk memastikan anak-anak yang terbiar
di Singapura ini mempunyai keluarga titipan. Kerana anak-anak kita lihat jumlah anak-anak khususnya anak-anak Muslim yang diabaikan oleh keluarga ataupun mungkin dalam situasi keluarga yang agak rumit, mungkin anak-anak ibu bapa mereka itu mempunyai kesalahan dan dimasukkan dalam penjara, mungkin kesalahan pengambilan darah dan sebagainya. Mereka terbiar. Jadi Muhammadiyah menjadi antara badan yang diberikan amanah ini untuk menguruskan mereka, untuk pastikan mereka mendapat ibu dan bapa titipan, supaya mungkin pada masa mereka itu tidak bersama ibu dan bapa kandung mereka dapat dijaga dengan baik dalam suasana keluarga yang baik dan dididik, diberikan pendidikan yang baik. Jadi ini projek Sinar Ihsan Muhammadiyah. Seterusnya ini Muhammadiyah Welfare Home ataupun Rumah Kebajikan Muhammadiyah. Diasaskan pada tahun 1989. Kalau 1989 itu saya masih 4 tahun lagi, masih baru belajar jalan. Jadi usaha di Muhammadiyah Welfare Home ini lebih kepada rumah shelter ataupun rumah untuk menjaga anak-anak khususnya anak remaja lebih kurang 10 hingga 17 tahun. Mereka yang menghadapi masalah lebih kurang pada masalah juvenil, yaitu ada permasalahan dari segi aspek karakter mereka yang membawakan mereka itu kerana mereka tidak masuk limit untuk dipenjarakan, mereka diberikan rehabilitasi melalui program-program sebegini. Dan juga anak-anak yang dinamakan beyond parental control. So anak-anak yang ibu bapanya itu tidak mampu untuk menjaga mereka, jadi diberikan ke Muhammadiyah untuk diusahakan. Dan terus mereka yang under care protection order daripada mahkamah, bahwa mereka ini mungkin kasus penderaan dan sebagainya, jadi dihantarkan ke Muhammadiyah untuk dijaga dan dididik dengan baik, dengan karakter yang baik. Seterusnya Muhammadiyah Health and Daycare Center, ini ataupun pusat jagaan siang Muhammadiyah untuk warga tua. Pusat ini lebih kepada dia mungkin kalau di Muhammadiyah di Indonesia, Hospital Muhammadiyah itu udah agak biasa bertebaran dan servisnya servis yang bagus. Di Muhammadiyah karena ingin juga mengikut semangat Muhammadiyah di Indonesia, ditubuhkan juga apa yang dinamakan Muhammadiyah Medical Center ini untuk menguruskan warga senior, untuk menjaga kesihatan mereka, untuk khususnya memberikan program rehab ataupun treatment buat mereka yang khususnya menghadapi stroke, angin ahmar dan sebagainya, Parkinson, masalah saraf atau masalah muscle yang dikelolakan oleh terapis yang Muhammadiyah ambil untuk menguruskan keberadaan mereka di rehab center ini. Dan daripada usaha ini juga kita sudah ada satu pusat jagaan siang untuk warga tua, warga senior yang baru kami buka atas pemberian juga ataupun atas trust ataupun daripada hukumah ataupun daripada kerajaan Singapura untuk kita buka program untuk warga senior beraktivitas di pusat tersebut. Jadi sudah ada 2 servis atau 2 center yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan orang-orang senior di Singapura. Dan pusat ini juga bukan sekadar untuk orang-orang Muslim, tapi juga untuk warga negara yang lain daripada berbilang agama dan juga berbilang bangsa yang mengambil manfaat daripada usaha ini. Pada tahun 2019 Muhammadiyah mengambil satu usaha yang
berani dan juga satu usaha yang progresif bila mana berlakunya peralihan kepimpinan di Muhammadiyah. Sebelum ini Muhammadiyah dikendalikan lebih kurang 40 tahun oleh Al-Fadhil Ustaz Sheikh Hussein Sheikh Yaqub. Mungkin antum lebih kenal mereka, Ustaz Sheikh Hussein lebih daripada saya. Saya juga pernah 10 tahun lepas berkhidmat untuk Ustaz Sheikh Hussein, membantu beliau untuk jalankan usaha-usaha Muhammadiyah, khususnya dalam bidang dakwah dan juga dalam bidang pengurusan organisasi, dan diberi amanah juga oleh beliau untuk teruskan usaha yang beliau sudah jalankan sebelum ini, untuk Muhammadiyah lebih bergerak secara progresif, lebih energetik, lebih fresh dan lebih berwawasan. Dalam masa yang sama juga fondasi Muhammadiyah, nilai-nilai Muhammadiyah itu terus kekal dibawa oleh generasi muda pada masa akan datang. Jadi dalam pembentukan perubahan ini, kita membawa satu message untuk warga Muhammadiyah di Singapura dan juga warga Muslim di Singapura untuk dalam 3 aspek ini, yaitu pengembangan ilmu dan juga pelaksanaan amal, perwatakan progresif. Jadi Muhammadiyah yang kami juga adaptasikan daripada melihat kemajuan Muhammadiyah di Indonesia, yang di mana kita lihat pengembangan ilmu khususnya di dalam warga Muhammadiyah dengan keberadaan universitas pusat pendidikan di Muhammadiyah di serata Indonesia, dan juga pelaksanaan amal di mana warga Muhammadiyah di Indonesia berusaha memberikan manfaat kepada semua rakyat Indonesia melalui usaha-usaha kebajikan, khususnya pembinaan hospital dan sebagainya, dan juga perwatakan progresif di mana Muhammadiyah berkembang menjadi satu institusi yang bukan setakat nilai kefahaman Al-Quran dan Sunnah yang agak kuat, tetapi memahami kontekstual, memahami adaptasi dan memahami peluang untuk berlaku progresif dan memberi impak kepada semua masyarakat di Indonesia, bukan setakat Indonesia sahaja, di seluruh masyarakat dunia di mana Muhammadiyah berpijak. Jadi atas dasar semangat itu juga kita lihat ingin mengadaptasikan semangat ini di Singapura dan membawa ilmu amal progresif ini dalam konteks Singapura, insyaAllah. Okey. Kalau ada soalan ni. Di Indonesia ada apakah ada keterlibatan lazim Singapura? Oke, lanjut. Okey, yang ini mungkin saya bisa lepas presentasi nanti entah saya bila kita bincangkan tentang usaha zakat di Muhammadiyah, mungkin saya akan bisa jawab ini ya. Jadi lebih kepada usaha Muhammadiyah juga ke depan dengan kepimpinan yang baru ini lebih untuk kolaborasi bersama badan-badan di Singapura, badan-badan pemerintah dan juga badan-badan ormas yang lain, badan ormas Islam dan juga non-Muslim, untuk memperkukuhkan apa yang dinamakan dengan pendidikan dan juga kebajikan yang kami yakin Muhammadiyah dengan nilai yang kita ada, dengan semangat yang kita ada di mana-mana ini, perlu menjadi forefront, perlu menjadi ke depan, perlu menjadi leader, perlu menjadi pemimpin yang membawa semangat ini untuk dimanfaatkan oleh mana-mana masyarakat di dunia. Dan jadi ini mungkin yang terakhir ini lebih kepada mungkin kontak Muhammadiyah di Singapura yang antum mungkin akan saya kongsikan lebih institusinya juga. Jadi mereka yang biasa ke Singapura ini sudah biasa, mungkin khususnya warga Muhammadiyah kalau ke Singapura mesti ziarah
pusat Muhammadiyah di Jalan Selamat di Kembangan. Itu satu ziarah yang wajib, dan bagi kami juga wajib untuk menerima teman-teman daripada Indonesia, khususnya Muhammadiyah Indonesia, untuk ikut serta untuk mengenal, yang paling pun diterima kami sebagai tamu yang memakmurkan pusat dan usaha-usaha kami di Indonesia, di Singapura. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Muhammadiyah Singapura. Mungkin bagaimana? Adakah mau lebih terus tentang zakat? Sedikit lagi Ustaz Azri. Ya. Bagaimana hubungan Persyarikatan Muhammadiyah dengan pemerintahan? Kemudian pendananya organisasi dari mana? Kemudian kedekatan teman-teman Persyarikatan Muhammadiyah dengan TKI di sana bagaimana? Oke. Jadi yang pertama itu tentang hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah. Kerajaan. Pemerintah lebih sesuai. Kalau Muhammadiyah khususnya dengan usaha Syekh Hussein Syekh Yaqub membina satu ikatan yang agak kuat dengan pemerintah, khususnya dengan usaha-usaha Muhammadiyah yang kami ada kolaborasi dengan pemerintah, seperti kerjasama Muhammadiyah bersama Majlis Ulama Islam Singapura. Jadi ini lebih kepada pendidikan madrasah. So usahanya agak kuat, bahkan lebih kurang 10 tahun kita kendalikan madrasah Al-Arabiyah bersama. Juga bersama Kementerian Kesihatan Singapura dalam menjana Pusat Jagaan Siang Muhammadiyah. Jadi kalau dana Pusat Jagaan Siang ini diberikan lebih kurang 99% oleh Kementerian Kesihatan di Singapura. Jadi untuk Pusat Jagaan Siang ini, projek ini diberikan amanah dan juga finance oleh funding oleh Kementerian Kesihatan di Singapura. Buat Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga di Singapura juga pula, itu lebih pada program fostering ataupun program titipan, keluarga titipan, dan juga program rumah kebajikan Muhammadiyah. Dan lebih kurang funding ataupun financing daripada kerajaan atau pemerintah lebih kurang 60% untuk usaha Muhammadiyah welfare home ini ataupun rumah kebajikan Muhammadiyah. Jadi usaha kerajaan hubungan baik dalam pentadbiran dan juga funding ataupun financing yang diberikan oleh mereka untuk kita jalankan usaha khususnya dalam bidang kebajikan. Tapi kalau untuk pendidikan, kerana Singapura ini negara sekular, jadi pendidikan yang Muhammadiyah berikan adalah pendidikan keagamaan, program-program keagamaan. Jadi tidak mendapat financing ataupun funding direct daripada pemerintah Singapura, cuma lebih kepada mungkin mengikuti guideline yang telah ditetapkan, menjaga keharmonian dan hubungan baik kerjasama, memahami apa yang Muhammadiyah bawa dalam pendidikan Islam, supaya mereka itu lebih ada apa dinamakan trust ataupun kepercayaan terhadap usaha-usaha dakwah, usaha-usaha pendidikan Muhammadiyah Singapura. Tentang TKI, College Islam Muhammadiyah pernah ada usaha ini mendekati khususnya ATKW untuk program bersama satu badan ini dinamakan LP3I. Saya lupa apa akronimnya, cuma badan ini kira-kira lebih pada institusi untuk menjalankan program accountancy untuk TKW pada hujung minggu, bila mana mereka itu sudah tidak kerja sama majikan mereka ikut serta dalam program ini, mendapatkan diploma in accounts. Jadi bila mereka pulang lepas 2 tahun selepas berkhidmat di Singapura, mereka dapat gunakan
sertifikat ini untuk mereka involve ataupun ikut serta dalam badan-badan kewangan ataupun usaha-usaha accountancy ataupun berbisnes dan sebagainya di Indonesia. Jadi pernah ada program bersama TKW ini, cuma sekarang ni program ini udah tidak dilanjutin. Cuma ada usaha untuk memikirkan bagaimana program-program yang lain ataupun kontinuasi bagi program ini untuk kita dapat membantu TKW ataupun TKI di Singapura dan memberikan mereka manfaat khususnya dalam bidang pendidikan. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Azri. Mungkin kita juga ingin lebih detail tentang zakat ya. Kalau di Malaysia itu kan zakat dikelola penuh sama negara. Apakah di Malaysia ini juga seperti itu ataukah seperti apa? Perlu banyak kita gali. Apakah ada kesamaan dengan Indonesia atau malah sama dengan yang Malaysia? Okay. Monggo. Kalau dalam konteks pengelolaan zakat di Singapura, kita tahu awal kalau zakat di Singapura ini ada zakat fitrahnya dan juga zakatul malnya. Jadi pengelolaan zakat di Singapura secara formalnya diuruskan oleh Majlis Ugama Islam Singapura, oleh negara. Atas bila mana terbentuknya AMLA ataupun Akta Muslim Law Act, peruntukan pengendalian zakat ini diberikan kepada Majlis Ugama Islam Singapura untuk kendalikan zakat di Singapura. Jadi kontribusi zakat itu lebih direct kepada Majlis Ugama Islam Singapura melalui masjid-masjid yang ada di Singapura. Lebih kurang 70 masjid yang ada di Singapura ini dikelolakan juga oleh Majlis Ugama Islam Singapura. Cuma badan-badan seperti Muhammadiyah juga dan badan-badan Islam yang lain diberi peluang juga untuk koleksi ataupun menguruskan zakat, untuk mengutip zakat. Mereka yang mungkin khususnya anggota Muhammadiyah dan orang-orang yang percaya akan usaha-usaha Muhammadiyah akan kontribusi zakat mereka direct pada kami di sini. Jadi mereka ada choice ataupun ada pilihan mau memberi kontribusi mereka itu ke masjid-masjid dan ke MUIS atau kontribusi di badan-badan seperti Muhammadiyah dan juga badan-badan yang lain. Cuma kalau zakat fitrahnya itu hanya boleh dikontribusikan kepada masjid-masjid, tidak kepada badan-badan Islam yang lain. Ini satu ruling yang mereka tetapkan yang dalam konteks di Singapura. Ya. Jadi memang Muhammadiyah diberi peluang untuk mengutip zakat dan mengelolakan zakat secara independen daripada MUIS. Terima kasih banyak Ustaz Azri. Barangkali sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin rekan Ustaz Azri mau nambahkan? Oke. Mungkin kalau nanti ntar saudara Iznila juga boleh memberikan kemasukan. Kalau pengurusan zakat dan juga filantropis di Muhammadiyah, antara perkara yang mungkin yang unik di Singapura ini adalah kita di bawah apa yang dinamakan dengan Akta Kebajikan, Charity Act, yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Dalam Akta Charity Act ini, Muhammadiyah sebagai badan yang menerima donation ataupun menerima derma daripada masyarakat, menerima zakat daripada masyarakat, perlu mematuhi apa dinamakan dengan akta ini ataupun Code of Governance, khususnya dalam tata
pengelolaan wang zakat ataupun wang kontribusi dan memastikan ia terpandu dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Singapura supaya ada yang dinamakan transparansi, ada objektivitas dan ada impak kepada masyarakat. Kalau kita lihat antara perkara yang perlu Muhammadiyah di Singapura ini pastikan dalam menjadi betul di bawah akta ini adalah untuk memastikan persatuan ini terpandu dengan objektif yang ditentukan. Jadi penilaian objektif persatuan itu dinilai oleh Charity Act Body ataupun Commissioner of Charities untuk pastikan Muhammadiyah ini menggunakan wang ataupun donasi masyarakat untuk usaha yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah, bukan apa yang tidak ada kena-mengena dengan Muhammadiyah, bukan tidak boleh ada investasi ataupun ada input personal dalam penggunaan wang donasi daripada masyarakat. Yang memastikan finance Muhammadiyah diaudit dengan baik, jadi perlu ada audit internal dan juga audit eksternal yang perlu Muhammadiyah patuhi, dan juga memastikan pengelolaan persatuan ini bebas korupsi. Satu perkara yang di-emphasize oleh pemerintah di Singapura, dan Muhammadiyah dapat mengawal konflik dengan of interest dalam apa-apa isu dengan baik. Jadi ini salah satu cabaran untuk Muhammadiyah di Singapura, tapi juga bagus untuk kita memperkukuhkan tata pengelolaan yang baik, khususnya kalau kita badan Muslim, tata pengelolaannya perlu lebih baik daripada badan-badan non-Muslim yang lain, sebab dari segi nilainya, dari segi amanahnya, dari segi kejujurannya dalam penggunaan uang masyarakat. Jadi dalam atas dasar kita ini berada dalam Charities Act ataupun dalam regulasi ini, masyarakat lebih terpanggil untuk memberikan donation ataupun kontribusi mereka kepada Persatuan Muhammadiyah di Singapura. Antara yang menarik tentang perhatian orang yang ingin memberikan zakat dan juga para filantropis yang ingin menyumbang bakti pada Muhammadiyah di Singapura ini, pertama atas dasar mereka pasti tentang objektif Muhammadiyah ini yang jelas dan dapat difahami dengan baik, karena usaha dakwahnya terselah melalui program pendidikan dan kebajikan, dan mereka dapat merasai usaha ini. Dan terus Muhammadiyah memastikan servis dan mutu kita, mutu khidmat kita yang baik dan juga profesional. Dan antara perkara yang penting yang Muhammadiyah sekarang ini baru cuba untuk laksanakan ialah memperkenalkan branding strategi. Ini mungkin saudara Iznillah akan lebih baik perkongsiannya tentang branding strategi yang baik untuk memperkukuhkan pandangan masyarakat, khususnya golongan filantropis dan pemberi zakat, untuk mereka itu lebih terpanggil untuk berkontribusi kepada Muhammadiyah. Dan yang paling penting dalam usaha kami ini untuk mendekati mereka ini, kejujuran dalam kita memberikan usaha dan juga berkomunikasi sama masyarakat. Karena dalam masa yang sama itu kita inginkan input kontribusi daripada masyarakat buat Muhammadiyah. Apabila Muhammadiyah ini, kalau dikatakan di Singapura ini persatuan yang bukan kaya raya, kan? Walaupun mungkin dari segi aset, dari segi usahanya banyak, tapi boleh katakan kami ini persatuan yang bukan yang mempunyai duit bermilion-milion gitu. Jadi lebih kepada apa yang kita gunakan, kita dapat menyumbangkan balik pada masyarakat. Jadi komunikasinya lebih kepada Muhammadiyah menggunakan wang zakat dan wang kontribusi untuk usaha dan membangun usaha-usaha yang lebih baik. Jadi mungkin itu sedikit sebanyak tentang pengelolaan zakat Muhammadiyah. Kalau antum ada apa-apa soalan ataupun detail yang lebih, mungkin boleh dikongsikan melalui sesi tanya soal, tanya jawab.
Mau ada input? Saudari Iznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iznillah, pegawai yang bertanggungjawab akan penggalangan dana untuk Persatuan Muhammadiyah di Singapura. Jadi tadi soalan yang diutarakan ataupun yang ditumpukan pada hari ini adalah tentang bagaimana kita mendapatkan sebanyaknya zakat daripada masyarakat Islam. So bagi kami di Singapura ini, zakat, autoriti yang mengumpul zakat adalah Majlis Ugama Islam Singapura yang merupakan badan di bawah pemerintah. Itu adalah cabaran kami lah, kalau tidak dikatakan itu adalah cabaran kami sebab kita berdepan dengan pemerintah. Pemerintah mengutip zakat, kita badan yang melaksanakan dakwah, kebajikan dan pendidikan juga mengutip zakat. Jadi mereka yang mempunyai kocek yang sangat dalam, poket yang dalam, boleh buat advertisement, boleh buat apa saja usaha-usaha untuk memancing, dia akan lebih berjaya dari sudut marketingnya untuk mendapatkan zakat. Jadi itu cabaran utama kami. Dengan modal yang sangat sedikit, kita berusaha sedaya upaya untuk meyakinkan masyarakat bahawa Muhammadiyah adalah badan yang lebih baik untuk diberikan zakatnya kepada. Itu cabaran kami yang diletakkan oleh pihak pimpinan pusat, PP, kepada Departemen Pengumpulan Dana Muhammadiyah. Jadi apa yang kami rasakan bahawa apabila kami hendak mengutip zakat ataupun kami mahu masyarakat menyokong kami, kami harus buktikan apakah tugas ataupun kerja dakwah, kerja kebajikan yang kami lakukan, dan kami juga harus buktikan bahawa usaha-usaha kami telah menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Jadi ia bukan sesuatu yang sangat mudah, tapi alhamdulillah dengan perancangan yang sangat teliti, kami berjaya untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahawa Muhammadiyah adalah badan yang boleh dipercayai untuk menerima zakat kerana mereka mengelolakan zakat dan terus langsung memberikan zakat itu kepada yang memerlukan. Itu kepercayaan pertama yang alhamdulillah kita telah berjaya dapat daripada masyarakat. Selanjutnya, apabila kita menuju ke era global ataupun digital, itu cabaran yang sangat tiba-tiba. Saya rasa satu dunia menghadapi cabaran yang sama. Yang tidak pernah gunakan Zoom tiba-tiba tahu mahir dalam gunakan Zoom. Yang tidak tahu gunakan online untuk menderma, kini mudah saja untuk menderma secara online. Dan ini kita lihat satu perkara yang sangat luar biasa berlaku, di mana wang berbentuk kertas, shilling sudah tidak ada nilai lagi. Wang kini berbentuk digital. Apa yang ada di dalam handphone itulah wangnya. Jadi wang boleh berpindah dalam sekelip mata sahaja. Dari Indonesia boleh berpindah ke Singapura, dari Singapura boleh pindah ke Dubai, dari Dubai boleh pindah ke India. Dalam sekelip mata sahaja wang kita itu boleh berubah. Jadi ini satu peluang kalau kita dapat sinergikan kerjasama kita, di mana kalau Muhammadiyah di Indonesia dan Muhammadiyah di Singapura dapat melihat aspek pengurusan dana dari sudut dunia digital dapat disinergikan dan diuruskan secara baik, ia akan dapat memutarkan keuangan masyarakat Islam sedunia dalam satu lingkungan. Dia pusing begitu. Itu harapanlah yang hendak kami capai insya-Allah, dan kami memang dalam usaha untuk membangunkan program digital dari sudut pengutipan dana dan juga zakat di Singapura dan memberi bantuan langsung melalui digital. Jadi matlamat kami, kalau golongan du'afa itu perlukan bantuan, hanya perlu menekan butang di handphone. Saya perlukan susu untuk anak saya, tu datangnya susu, ada yang akan hantar, ada yang akan kirim. Semuanya gratis insya-Allah. Itu cita-cita. So, ujungnya kami harapkan dengan restunya Presiden, setiap rumah di Singapura ini adanya Muhammadiyah. Itu harapan kami. Dan Muhammadiyah itu boleh berwujud dari sudut digital melalui aplikasi handphone. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz
Azri sama gunakan peluang ini Ustaz juga Bismillah. untuk masukan. Ya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, saya persilakan dulu Pak Ketua, Ustaz Zainul Muslimin. Ada pertanyaan, Ustaz? Ustaz Zainul, ada pertanyaan? Ustaz? Jadi, ya, sudah. Jadi kita di Jawa Timur, Lazismu Jawa Timur itu mendapatkan amanah untuk mengelola korban. Jadi korban yang dikumpulkan oleh Lazismu seluruh Indonesia itu diproses menjadi rendang seperti ini, dikalekan ini. Jadi ini kemasannya 200 gram. Nah, dari Singapura itu ada yang menitipkan korbannya itu setiap tahun insya Allah 1.500 ekor kambing di Pondok Al-Islah ya Pak Masro ya, di Bondowoso itu. Jadi itu dari Singapura. Saya tidak tahu dari lembaga apa begitu. Dan jelas itu dari masyarakat Singapura yang korbannya itu disembelih di Indonesia. Barangkali kalau Muhammadiyah Singapura ingin memproses korbannya, gitu, itu insya Allah kita juga siap. Apalagi kemudian juga didistribusikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya juga melihat ada beberapa warga Singapura itu yang menjadi stakeholdernya Pondok SPMAA Batam. Saya tentu ada nama-namanya, karena saya juga ada grup di situ. Mereka mensupport luar biasa Pondok SPMAA yang ada di Batam itu. Nah, maksud saya ke depan karena Lazismu Jawa Timur juga sudah membuat website khusus untuk korban, namanya websitenya Korban for Indonesia. Itu insya Allah nanti ini yang sudah kita kerjakan ini walaupun belum diupdate lagi, itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maksudnya kita memang ingin menyasar ke seluruh dunia agar korbannya umat Islam seluruh dunia itu disalurkan ke Indonesia. Nah, ini program-program yang mohon maaf itu ingin saya kerjasamakan dengan Pak Presiden Muhammadiyah Singapura. Terima kasih. Malahan kami sedang memikirkan kalau Pak Ustaz pernah lihat aplikasi GrabFood ya. Contohnya GrabFood ya, kalau kita memesan makanan melalui GrabFood, kita akan lihat yang ada yang akan menghantar, yang mengirimkan makanan itu, nampak motosikalnya datang ke restoran, mengambil makanannya, kemudian hantar ke rumah kita ya. Jadi kami sedang berusaha untuk menghasilkan satu sistem. Contohnya mereka melakukan ibadah kurban di Indonesia, di Jawa Timur. Dia akan lihat kambingnya itu disembelihkan, kemudian dagingnya sedang diproses, dipotong, dan dia akan lihat dagingnya pergi ke mana, kawasan mana untuk diagihkan. So kami dalam rencana untuk bangunkan aplikasi itu, di mana ia boleh dipakai di mana-mana saja daerah yang membuat ibadah kurban dan mengagihkan dagingnya. Jadi di situ nampak ketelusannya, dagingnya wah langsung sampai kepada si fulan contohnya. Gitu. Jadi kat situ kami perlukan juga bantuan daripada sana jikalau ada maklum balas bagaimana kita boleh langsung ke tempat-tempat yang sukar diberikan bantuan, itu yang mahu kami. Seperti mana yang difungsikan oleh saudara Azri nambahin. Terima kasih Pak Zainul atas pertanyaannya. Muhammadiyah di Singapura ini mempunyai 2 program korban, program penyembelihan di Singapura. Pertama itu memang di perkarangan Muhammadiyah sendiri. Kita memang lakukan korban di pusat Muhammadiyah lebih kurang 80 kambing, itu yang paling maksimum yang dibenarkan sebab atas dasar tata kelolaan pengurusan korban yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Jadi kita antara
tempat yang terpilih untuk pelaksanaan korban. Pelaksanaan ini selalunya diaudit oleh mereka ataupun badan di Australia. Ya, jadi Muhammadiyah setiap tahun melaksanakan korban lebih kurang 80 ekor kambing di sini. Dalam masa yang sama juga kita juga mengendalikan korban di daerah-daerah yang memerlukan kepada daging korban ini. Jadi selalunya kami akan berhubung dengan teman-teman di Indonesia, juga mungkin di Filipina, di Thailand, dan juga di tempat-tempat yang lain yang bisa menguruskan usaha korban warga negara Singapura yang ingin melaksanakan korban di sana. Mungkin kalau di sini itu lebih apresiasi ataupun kontribusinya kepada penduduk Singapura. Mungkin paling-paling pun untuk mereka yang susah itu tidak sama seperti kesusahan yang teman-teman yang di tempat lain. Jadi kami sama seperti apa yang dikatakan oleh saudara Iznillah, sedang usahakan beberapa proyek untuk pengendalian korban luar negara ini lebih efisien dan lebih terpandu dengan apa yang dinamakan proses yang mendatangkan rasa puas dalam beribadah sesuai dengan kehendak mungkin warga negara di mana-mana untuk melihat proses korban itu. Jadi ini yang sedang kami usahakan sekarang, melihat kepada pembangunan era digital. Jadi untuk kita raih manfaat daripada usaha ini supaya yang ia lebih terpandu dengan baik. Penanya berikutnya Pak Adit. Assalamualaikum Ustadz Asri dan rekan, boleh tahu nama? Bismillah. Oh, iya. Bismillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua. Saya sendiri nama Adityo selaku sekretari dari Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Jawa Timur, yang tentunya ingin lebih menjalin silaturahim dan kerjasama, sebab kita ini saudara serumpun, sekawasan yang mempunyai banyak persamaan. Saya sendiri belum pernah ke Singapura, tapi kalau saya melihat nama jalan-jalan di Kembangan, itu hampir sama namanya di Jawa Timur. Ada Jalan Krian, Jalan Gresik, Jalan Sidayu, ya. Ada itu ya. Itu sama dengan daerah-daerah di sekitar Surabaya, kota Surabaya. Sidayu, Gresik, Krian, Kerembangan itu ada di Surabaya. Mungkin yang saya tanyakan, mungkin tingkat kemiskinan di Singapura dan di Indonesia mungkin berbeda ya. Mungkin bisa dijelaskan tingkat kemiskinan yang seberapa di Singapura ini yang patut dibantu, mungkin beda dengan di Indonesia, mungkin tarafnya juga berbeda. Itu saja. Nanti kemudian kami juga mengundang Ustadz Asri untuk bisa datang ke Jawa atau di Surabaya. Kapan-kapan kalau nanti pandemik COVID sudah berakhir, nanti bisa datang ke Surabaya. Kita akan ajak jalan-jalan ke mana-mana, ke tempat-tempat yang menarik. Terima kasih. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Saya sudah lagi semangat ini sebelum COVID mau main ke Indonesia, mau ikut serta muktamar di Solo, diundang oleh Bapak Goodwill. Cuma ya pandemik ini berlaku, jadi mungkin keinginan yang kuat ini perlu dipendam dulu. Insya Allah bisa bila berakhir diusahakan ke sana, jumpa teman-teman khususnya di Jawa Timur, insya Allah. Mungkin berkenaan tentang persoalan tentang tingkatan kemiskinan di Singapura.
selalunya Singapura ini dalam menentukan tingkatan kemiskinan, dia dinamakan dengan apa yang household income. Household income ini ditentukan melalui hasil pendapatan keluarga. Jadi kalau keluarganya 5 orang, suami, istri, dan mungkin tiga anak, jadi pendapatan suami mungkin letak $1.000, istrinya juga itu terlalu sedikit ya, mungkin $2.000. Pendapatan istrinya mungkin kalau yang bekerja $1.000 mungkin, ataupun $1.000, jadi lebih kurang $3.000. Jadi dibagikan dengan 5 berapa? 600. Jadi average-nya $600 ya. $600. Jadi dengan average income, household income $600 ini, mereka jatuh dalam tangga perlu diberikan bantuan. Lebih kurang gitu ya. Jadi maksudnya begini, kalau nak dikatakan keluarga yang perlu bantuan, suami istri katakan bekerja atau satu orang saja bekerja dalam satu buah rumah, tentunya gaji yang didapati ataupun bukannya satu bulan, lingkungannya antara katakanlah $3.000. Dalam keluarga itu ada 5, bapa, 3 orang anak, so 5, so 3.000 bagi 5, $600. Jadi apa saja yang bawah $700, mereka digolongkan dalam golongan yang memerlukan bantuan, di mana kami akan perlukan bantuan kepada mereka. Dan berapa peratus masyarakat Islam Singapura ini yang berada dalam lingkungan itu? Berdasarkan kajian yang terkini, ia lebih kurang dalam 30% masyarakat Islam Singapura yang berada dalam lingkungan itu. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, tapi bantuan jadi memang berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia gaji 5 juta udah termasuk tinggi. Kalau di sana sudah berkurang. Kalau di Indonesia 5 juta itu sudah masuk UMR di Surabaya kalau nggak salah. Sudah termasuk tinggi. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa tolabul ilmi internasional nih, satu rumpun dengan Muhammadiyah Singapura. Tadi dijelaskan bahwa di Malaysia ada sekolah setara SMA yang mirip-mirip dengan SMA Transcend. Ya, di kami ada SMA Transcend dan juga supportnya salah satunya lewat Lazismu untuk pendanaan. Dan ternyata sudah dijelaskan bahwa support dana yang di Singapura itu kan dari pemerintah. Cuma kira-kira bisa kerjasama enggak pertukaran pelajar gitu antar SMA Transcend dengan tadi SMA yang di Singapura tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingat SMA ini lebih kepada peringkat sanawi di Singapura, sama dengan Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah yang kita kendalikan di sini. Jadi selalunya proses penukaran pelajar itu lebih kepada selalu kirakan ziarah teman-teman daripada Indonesia memang biasa ke madrasah untuk lebih memahami cara pengurusan madrasah dan juga memahami program pendidikan madrasah khususnya di Madrasah Al-Arabiyah. Jadi selalunya bisa aja di email, di kontak sama kita. Nanti kalau ada waktu yang sesuai dengan waktu, insya Allah kita bisa usahakan penerimaan ziarahnya. Cuma di Singapura ini juga kita selain daripada madrasah yang ada, mungkin juga boleh usahakan untuk ziarah di sekolah pemerintah, karena juga bisa juga dimanfaatkan khususnya dari segi
manajemen persekolahan dan pendidikan di sekolah-sekolah ini, yang saya yakin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mengendalikan sekolah di Singapura. Usaha ini juga kita lagi sedang dan teman-teman sedang usahakan untuk buat program di mana teman-teman daripada Indonesia yang ingin memahami tentang program pendidikan di Singapura boleh kemari dan kita akan kendalikan program untuk antum. Jadi bisa pergi ke sekolah pemerintah, sekolah madrasah, dan juga akhirnya dapat manfaat, bukan setakat datang ke Singapura wisata aja, dapat manfaat tentang pengurusan pendidikan di sini yang saya yakin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman khususnya yang mengendalikan pendidikan di Muhammadiyah di Indonesia. Insya Allah, aja kita. Kalau boleh tahu, ada berapa masjid yang dikelola sama Perserikatan Muhammadiyah? Masjid atau musola? Oh, masjid di bawah Perserikatan Muhammadiyah hanya satu. Satu ya? Sebab kalau kami mengatakan ia masjid, maka ia akan di bawah pemerintah. Jadi kita tidak namakannya masjid, kita namakannya musola Muhammadiyah. Tapi dia akan solat Jumaat dan sebagainya. Dalam akta Muslim Law Act Hamla, masjid diuruskan, skala masjid di Singapura diuruskan oleh Majlis Ulama Islam Singapura. Jadi kalau ya bangunannya namanya masjid dan pengurusan masjid perlu dikendalikan oleh badan ini. Jadi kalau di Muhammadiyah di Singapura, jamin bangunan ini dinamakan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai office Muhammadiyah. Dalam masa yang sama juga ada ruang musola yang telah diwakafkan untuk kita kendalikan salat dan juga salat Jumat di sini. Siapa Jember? Kamil. Jadi Lazismu Madiun bukan saja tentang exchange tentang pendidikan, malahan perniagaan juga, bisnis juga bisa. Kita lanjutkan. Ya. InsyaAllah. Banyak sangat peluang yang boleh kita pelopori selepas pandemik ini berakhir. InsyaAllah kita makin maju nanti. InsyaAllah. Amin, amin. Ya, luar biasa Ustaz. Termasuk nanti kan ada umroh haji. Nah, kuotanya mungkin di Singapura kan lebih banyak dan pengikutnya sedikit. Nah, mungkin di Indonesia bisa nanti dikolaborasi dengan Singapura. Dan saya kan banyak, termasuk makanan yang digagas sama Ustaz Zainul tadi bisa bisa diarahkan sana. Karena Ustaz Zainul juga menyiapkan rawon sama soto. Jadi makanan khas Indonesia yang mungkin nanti juga bisa dimakan orang-orang Indonesia yang ada di Singapura atau orang-orang yang lagi bersih. Selanjutnya pertanyaan yang mungkin terakhir, saya kira sudah tidak ada yang bertanya. Sebelum kita akhiri, nanti ada conclusion dari Ustadz Azri dan Ustadz Bismillah. Setelah itu nanti Ustadz Zainul juga ngasih conclusion. Nanti kita lanjutkan kerjasama ini. Saya kira awal ini adalah cuma kita mengawali saja pertemuan, kita saling kenal, saling sapa, kemudian nanti kita lanjutkan dengan hubungan kerjasama yang lebih serius dan lebih mendalam dengan berbagai macam kemampuan masing-masing baik di Indonesia maupun di Singapura. Saya persilakan dulu conclusion dari Ustadz Zainul. Monggo Ustadz Zainul. Terima kasih. Alhamdulillah banyak wawasan yang sudah kita dapat, dan insya Allah saya
ada menangkap beberapa peluang. Mudah-mudahan ada bisa segera takziah tadi tawarnya, bisa silaturahim ke Presiden Muhammadiyah di Singapura. Karena kebetulan juga kita mau ke silaturahim ke teman juga tadi itu. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan acara-acara seperti ini terus dilanjutkan. Saya tentu sangat berterima kasih kepada teman-teman Lazim Jawa Timur yang menggagas acara ini, dan utamanya kepada Ustaz Muhammad Azri bin Azman, Presiden Muhammadiyah Singapura, yang bersedia berbagi pengetahuan, pengalaman malam ini. Saya kira saya tentu sangat tidak sabar untuk menunggu, untuk mengeksekusi hal-hal yang bisa kita wujudkan dalam karya nyata. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustadz Isnillah. Monggo Ustadz. Saya bukan Ustaz ya. Oh. Saya susah start. Jadi alhamdulillah kalau bercampur dengan yang menjual minyak wangi, badannya bau wangi. Jadi duduk di sebelah Ustaz Azri baunya. Jadi saya setuju untuk kami lanjutkan apa yang telah kami bincangkan. Mungkin pada mulanya kita agak janggal ya, mau bertukar-tukar pandangan. Saya rasa kalau kita dapat tubuhkan satu badan kerja, ya Pak Agus ya, kita dapat tubuhkan satu badan komiti untuk bekerjasama, yang panggil panitia untuk bekerjasama, bagaimana kita dapat hidupkan kerjasama dalam usaha pembangunan ekonomi dan juga pendidikan. InsyaAllah maju ke hadapan tentang apa yang diusulkan oleh Ustaz Zainul. Mungkin kita boleh luaskan lagi ya. Mungkin pasarannya bukan hanya di Singapura, mungkin di satu dunia pasarannya. Di Dubai juga boleh terus ya membuat korban di Indonesia. Sebab kita lihat sekarang dunia sudah digital insyaAllah, dan berkenaan dengan pengelolaan zakat, contohnya zakat Indonesia dan juga zakat di Singapura, kita mungkin boleh bertukar-tukar pandangan, sebab dalam sudut zakat juga di era digital ni ada benda lain juga boleh dizakatkan, contohnya zakat digital gitu. Adakah boleh kita kupas? Itu untuk ustaz-ustaz fikirkanlah. Kan kalau sekarang ni kan banyak yang gunakan Bitcoin ataupun dia mempunyai poin-poin berbentuk digital yang digunakan untuk pembelian dan sebagainya. Adakah itu perlu dizakatkan? Itu harus dibincangkan lagi. InsyaAllah saya tunggu untuk kita terus bekerjasama maju pada sebagai sebuah badan Muhammadiyah. InsyaAllah bersinar satu dunia insyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih. Nanti kita juga tunggu software yang mau diluncurkan di Singapura. Kalau bisa, kalau sudah ada softwarenya kita juga dikasih tahu. Selanjutnya pemateri utama malam ini Ustaz Azri. Saya kira konklusinya kita tunggu-tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari pertemuan kita selanjutnya. Monggo Ustaz. Terima kasih. Kalau mungkin tentu tadi kalau saudara Isnillah ngomong tentang zakat gunakan Bitcoin ya, itu perlu nunggu kalau udah ada perbincangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia. Kita lagi nunggu untuk beri panduan kepada kita semua tentang permasalahan ini insyaallah. Sebagai konklusinya, Muhammadiyah saya lihat ini bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya ada di Singapura, bukan hanya ada di tempat-tempat tertentu yang kita bisa namakan. Muhammadiyah ini saya pikir dan saya yakin juga menyelinap masuk ke semua warga negara yang bisa mengafiliasi diri mereka itu terus dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kami fikir
Muhammadiyah itu milik semua yang percaya dengan perjuangannya, percaya dengan nilainya, percaya dengan apa yang bisa dikontribusikan oleh Muhammadiyah. Dan bila mana Muhammadiyah ini milik semua, kontribusi Muhammadiyah perlu meliputi semua. Dan saya kira badan seperti Lazismu mempunyai peranan penting, mempunyai amanah yang penting untuk memastikan impak harta zakat ataupun pengurusan apa yang diniatkan oleh filantropis untuk memberi impak kepada masyarakat dunia itu dapat dijalankan dengan usaha yang sangat baik, usaha yang sangat jujur, dan usaha yang memberikan semacam kemanfaatan yang luar biasa. Saya yakin apa yang dibawa oleh Islam dalam pengurusan ekonomi adalah yang terbaik, yang paling adil, yang paling memberi impak kepada semua manusia, tidak kira kita Muslim ataupun non-Muslim. Jadi kedepannya kita perlu fikir bagaimana impak kita akan lebih besar. Saya yakin impak Muhammadiyah sudah besar, namun impaknya ada potensi untuk jadi lebih besar daripada apa yang besar sekarang ini. Ini perlu pada usaha kolaborasi, ini perlu pada usaha kerjasama, ini perlu pada usaha memikirkan apa yang terbaik untuk masa depan. Kita dalam situasi di mana tidak ada yang sekarang yaitu yang luar biasa. COVID-19 ini sudah memberikan pengertian yang luar biasa itu menjadi normal ataupun menjadi biasa bagi masyarakat dunia. Interaksi di Zoom yang luar biasa sebelum ini menjadi biasa. Zakat menerusi online sudah menjadi biasa. Jadi ini proses digital dan proses pembaruan yang ada sekarang di dunia ini perlu menjadi satu potensi untuk kita semua mengambil manfaat, bukan untuk kebaikan kita, tetapi kebaikan umat secara keseluruhannya. Ini sesuatu yang insya Allah saya harap kita dapat Muhammadiyah dapat usahakan menerusi semangat dan nilai Muhammadiyah yang sudah ada, yang sudah kuat sekarang ini. Saya harap dapat juga bertemu dengan teman-teman di Jawa Timur dan juga teman-teman di seluruh Indonesia dan semua teman-teman yang afiliasinya kepada Muhammadiyah. Untuk kita, selalunya kadang-kadang kita di Singapura ini karena mungkin rasanya sendiri mungkin kecil 2000 aja, rasanya mungkin keseorangan gitu ya. Kalau dapat interaksi datangnya betul teman-teman dari Indonesia, rasa semangat, rasanya kuat, rasanya lebih berkobar-kobar gitu. Jadi alhamdulillah dapat kita interaksi melalui walaupun tidak melalui fisikal, kita dapat interaksi melalui Zoom, dapat mengobat rindu, dapat mengobat semangat, dapat terus memberikan harapan yang lebih besar untuk kita menyumbang bakti kepada umat, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Lazismu Jawa Timur, kepada Ustaz Zainul, pada juga tadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Najib ya, dan juga Pak Agus sebagai moderator malam ini. Sekalian teman-teman yang ikut serta yang mengambil manfaat daripada perkongsian. Kalau ada yang apa-apa yang saya kongsikan cara bahasanya yang agak mungkin agak janggal, agak luar biasa, itu harap dimaafkan. Saya ini memang kalau disebabkan saya di Libya itu sama teman-teman di Indonesia, jadi udah keterbiasa bicaranya kayak Indonesia, tapi ada juga banyak yang salah, tapi udah kalau interaksinya itu secara otomatis Indonesia. Semua teman-teman seperti Ustaz Edi Hidayat dan sebagainya itu interaksinya sama Indonesia gayanya gitu. Jadi alhamdulillah dapat manfaat daripada teman-teman yang di Indonesia, dan saya yakin insya Allah dengan niat kita yang murni, manfaat ini terus dapat memberi impak pada umat. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih
Terima kasih banyak sama Ustaz Asri, kemudian Ustaz Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Memang agak susah. Bismillah. Ya. Luar biasa pertemuan kita malam hari ini, banyak ilmu, kemudian banyak pengetahuan baru yang kita juga tidak paham sama sekali tentang Singapura. Kemudian ada banyak hal yang nanti mudah-mudahan jadi kerjasama yang berkelanjutan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bukan pertemuan terakhir ya. Jadi nanti kita ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih jauh, lebih maju lagi, lebih bagus dan lebih real pada kegiatan bersama antara Singapura dengan Indonesia. Saya kira itu juga. Terima kasih pada rekan-rekan yang lain yang dari daerah-daerah, dari Magetan, dari Jember, dari yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Banyak ini pesertanya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih intens lagi. Marilah pertemuan malam ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Azri telah bergabung. Kita ketemu lagi. Apa boleh WA kami ya? Matur nuwun. Kalau ada WA-nya. Thank you very much. Jadi kalau ada apa-apa bisa email ataupun WA aja, insyaallah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.